Teman-teman, di antara semua mobil baru yang rilis di 2025 kemarin, ini adalah salah satu yang paling heboh nih, Jayco J5 EV. Dan teman-teman mungkin tahu ya bahwa harganya ini sangat amat kompetitif, kalaupun nggak disebut sebagai game changing gitu ya, game changer, tapi dia sangat atraktif dari segi harga. Teman-teman bayangin, mobil termahal untuk harga yang ditawarkan di awal itu nggak sampai 300 juta teman-teman. Dan itu ngebuat dia menjadi mobil yang sangat menyita perhatian bersama Toyota Veloz Hybrid ya. Sekarang saya pengen ulas kira-kira dengan harganya itu, dengan semua kehebohan yang dia munculin bahkan sampai antriannya sebegitu banyak di dealernya, Jayco J5 itu sebenarnya worth nggak sih buat dibeli? Apa hal yang menarik dari dia dan apa saja kontranya yang perlu teman-teman antisipasi kalau kebetulan tertarik untuk meminang Jayco J5 EV? Ini ulasannya. Hal pertama yang paling bikin heboh dari Jayco J5 EV adalah soal harganya teman-teman. Itu jelas banget ya. Jadi Jayco dengan sangat bersahaja menyebutkan bahwa untuk pembelian di kloter pertama diset dengan harga 249,9 juta start. Lalu kemudian yang paling tinggi yang ini nih, itu 299,9 juta. Artinya bahkan yang paling mahal itu nggak sampai 300 juta. Itu pertama. Kedua teman-teman, secara perspektif nih, buat teman-teman bisa membayangkan, ini sebenarnya sekelas dengan kayak Honda HR-V atau Toyota Yaris Cross. Jadi dia secara dimensinya itu masuk ke dalam small SUV. Namun tentu saja dia adalah sebuah mobil listrik murni, BEV. Nah, tapi bahkan dengan harga yang seperti itu, pembelinya tuh mendapatkan, maaf nih teman-teman, pembelinya mendapatkan mobil yang bukan mobil entry banget. Artinya mobil listrik yang secara dimensi proper gitu kan, small SUV. Dan dengan mobil di ukuran ini menyertakan semua keuntungan spesifikasi teknis ya, termasuk motor listrik yang lebih bertenaga, baterai yang lebih besar, dan jarak tempuh lebih jauh. Dan dengan harganya, balik lagi, itu ngebuat Jayco J5 jadi heboh banget. Mobil sekelas ini tapi dengan harga sekelas itu, yang sangat murah misalnya kayak gitu. Dan buat bayangan lagi teman-teman, Jayco J5 itu sebenarnya sister model dengan Chery Omoda yang E5. Kan mereka memang satu grup ya, Jayco, Chery, dan Lepas. Dan buat bayangan juga, Omoda E5 teman-teman, itu start dari 370 jutaan sampai 400-an. Artinya kita bisa kebayang bahwa set harga ini yang membuat J5 jadi begitu banyak atensinya ke dia, yang kemudian termanifestasi yang mesen tuh banyak banget. SPK-nya tuh gila teman-teman. Data yang kami terima udah sampai 10.000 unit. Artinya memang sebanyak itu. Jadi di antara banyak hal yang membuat J5 itu sangat menyita perhatian adalah harganya. Terus kemudian ini bodi perawakannya pun juga small SUV yang bukan entry gitu. Lalu kemudian dibanding sama mobil listrik lain yang bahkan termasuk sister modelnya, udah kebayang bahwa ini adalah set harga yang sangat amat menggiurkan. Mantep banget teman-teman. Hal menarik lainnya dari Jayco J5 EV selain harga adalah soal desainnya teman-teman. Dan kalau teman-teman berprasangka, kok ini mirip banget sama Land Rover ya, atau Range Rover gitu. Ya memang masuk akal sih. Ya gimana nggak mirip coba. Desainernya Jayco J5 EV ini teman-teman pernah bekerja di Jaguar Land Rover, termasuk chief engineer-nya Peter John Metkin. Makanya nggak heran kalau potongannya nih mirip banget sama Range Rover. Misalnya garis lurusnya, terutama nih teman-teman pilar CMAD-nya tuh kayak Range Rover banget ya, Vogue gitu atau Evoque. Jadi sekilas nih, kalau nggak ada label Jayco atau badge Jayco gitu ya, dia sangat mudah diduga seperti Range Rover yang sedang berjalan. Selain dimensinya tentu saja lebih ramping dibanding Vogue ya.
Tapi kalau ditanya apakah saya suka dengan garis desain seperti ini, menurut saya iya teman-teman. Ini saya suka dengan desainnya yang minimalis, simpel aja, nggak banyak sudut-sudut tajam, tapi lebih terlihat macho. Sebuah SUV ya, bukan yang Jeep yang kasar gitu ya, yang lebih raw, tapi ini tetap dapat aura modernnya, elegan, tapi juga macho. Saya suka dengan desainnya. Dan kelihatannya kebanyakan mobil listrik itu menggunakan velg yang palangnya lebar, bahkan kalau bisa hampir menutupi untuk meningkatkan aerodinamika, dan itu juga terjadi di Jayco J5 EV. Dan ini di bagian depan teman-teman, selain lampunya minimalis ya dan ada tulisan Jayco masif, dia juga punya active grille shutter. Dan itu pun juga bagus untuk meningkatkan aerodinamika. Teman-teman tahu bahwa BEV itu yang penting adalah soal kemampuannya menjelajah, soal jarak tempuh, dan aerodinamika yang bagus itu bisa meningkatkan jarak tempuh. Kalau desain menurut saya teman-teman, ini nggak hanya di luar nih, tapi juga di dalam. Simple, minimalis, dan tetap macho itu sesuatu yang pas untuk mobil di kelas ini. Oke lah. Dan fiturnya teman-teman, banyak pakai banget. Gimana nggak lengkap teman-teman, gimana nggak banyak, karena memang fiturnya menurut saya ini berlimpah. Ada situ ada 17, termasuk misalnya ada automatic emergency braking, lane departure prevention, sama emergency lane keeping. Ini mobil bisa belok, bisa ngerem sendiri untuk meningkatkan keselamatan. Dan ini teman-teman dengan perlindungan 6 airbag. Artinya kalau soal safety mestinya dia sangat mumpuni. Lalu teman-teman ini banyak banget yang terlihat secara kasat mata gitu ya. Panoramik, bukan sunroof sih memang, sayangnya bukan sunroof tapi dia panoramik. Panoramik pun untuk penumpang, terutama yang baris kedua gitu ya, ikut mendapatkan rasa spesialnya. Karena kalau sunroof biasanya yang di depan kan, ini sampai ke belakang. Joknya nih teman-teman, hal pertama yang saya suka pertama kali duduk adalah ini empuk. Dan itu kayaknya nggak hanya soal busa, tapi juga soal material pembungkus. Memang ini kulit sintetis, tapi dengan keempukannya, dengan teksturnya yang nggak bikin sumuk gitu ya. Saya pun nggak masalah dengan kulit yang sintetis. Dan by the way juga ini ventilate, artinya bisa menghembuskan udara dingin yang mana itu kita butuhin kalau matahari lagi lucu-lucunya. Dan ini power seats teman-teman, elektris. Nggak hanya di penumpang depan means driver, tapi juga di passenger di kiri. Benar-benar sebuah kemudahan. Termasuk pintu bagasi itu dengan power tailgate yang ada vakum, jadi akan secara otomatis rapet ya. Gitu, mode berkendara ada 3, eco, normal, dan sport. Yang eco aja sebenarnya teman-teman. Itu udah terasa torqueful dan powerful. Nanti kita cerita lebih jauh di rasa berkendara. Tapi yang pasti mode berkendara bahkan yang di eco pun juga sudah bisa sedinamis itu. Ini koneksi Apple CarPlay, Android Auto dengan layar 13 inci lebih Full HD. Gambarnya enak banget dilihat. Memang kebanyakan mobil Cina itu kalau untuk head unit mewah banget ya. Bukan mewah lah ya, nyebutnya kayak niat banget gitu teman-teman. Dikasih layar yang besar, dikasih resolusi yang tajam. Jadi secara visual ya membuai gitu. Termasuk ini. Saya sangat kebantu sama kameranya, ini bukan hanya ada tapi menggunakan 540. Jadi pemantauan di sekitar mobil, apalagi pas lewat jalan sempit gitu ya, parkir di tempat yang terbatas gitu, itu sangat mudah. Cuma memang sayangnya teman-teman, di antara banyak limpahan fitur yang efektif sangat memudahkan dan menyenangkan dan bikin nyaman, kayak ventilate seat gini ya, ini layar yang untuk pengemudi yang panel instrumen itu kecil banget teman-teman. Head unitnya gede kayak mewah gitu. Tapi kenapa Jayco hanya memberikan layar yang kecil dan desainnya kayak tanggung gitu. Nggak semewah yang bagian lain. Sayangnya itu. Lalu setirnya ini teman-teman cobain nih kalau misalnya di dealer gitu ya atau pas lagi test drive. Setirnya enak digenggam, dia 2 palang aja. Desainnya bukan yang paling sporty, kayak Jayco berusaha mendapatkan kesan elegan juga, dan apakah dia berhasil? Menurut saya oke, cuma ada garis-garis di sini jujur saya kurang sreg.
Saya lebih suka yang lebih minimalis lagi, mungkin glossy aja gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah dia enak buat diolah gitu ya, olah kemudi, menurut saya ini fine teman-teman. Menurut saya ini fine. Saya bisa memastikan bahwa dengan harganya yang udah se-oke itu, fiturnya bisa setinggi itu. Jadi kalau teman-teman termasuk yang bertanya, ini lengkap nggak nih fiturnya? Banyak nggak nih? Banyak teman-teman, banyak. Tapi memang teman-teman, terlepas dari fitur yang banyak banget itu, ada hal yang mengganjal buat saya, yaitu aktivasi fitur yang terpusat di head unit. Bagi sebagian orang termasuk saya, ini lumayan repot nih. Bahkan untuk mematikan motor listrik, itu harus masuk ke dalam submenu yang ada di head unit. Merepotkan. Soal performa, sepertinya dia mirip saja dengan kebanyakan mobil Cina lain termasuk Chery Omoda E5. Resepnya adalah menggunakan motor listrik yang disalurkan ke roda depan, front wheel drive. Lalu tenaga dan torsinya teman-teman, nggak main-main. Tenaga bisa sampai 210 PS atau sekitar 208 dk dengan torsi 288 Nm. Itu untuk ukuran mobil zaman sekarang bahkan udah gede. Dan diklaimnya oleh Jayco, akselerasi bisa tuntas dalam 7,3 detik. 7,3 detik. Wow. Dan setelah kita tes teman-teman 0 sampai 100 km per jam dituntaskan Jayco J5 EV ini tidak dalam 7,3 detik. Melainkan 6,9 detik dan itu kenceng teman-teman. Lebih kenceng dari klaim dan definitely untuk mobil seukuran ini, SUV yang small gitu ya, itu kenceng juga dengan pakai banget. Artinya teman-teman sedang berhadapan dengan mobil listrik yang secara performa itu mesti dihormati. Nggak bisa yang main injek aja gitu ya. Ini bukan mobil kecil yang kayak lucu gitu, nggak. Ini secara performa bisa berbahaya. Dan kenyataannya teman-teman, ada hal yang saya kurang suka dengan karakter Jayco J5 EV ini. Dari tenaga dan torsi yang powerful, gampang banget untuk dia spin. Yang bahkan spinnya teman-teman, itu bisa sampai steering torque tuh yang ngebuat mobil bergeser kanan kiri meskipun nggak terlalu signifikan gitu ya, tapi sampai bergeser. Bagi sebagian orang itu kalau tidak dihormati ya, tidak ditangani dengan hati-hati gitu bisa berbahaya. Jadi teman-teman kalau pas lagi bawa Jayco J5 EV dengan motor listrik yang sebesar itu tenaga dan torsinya, mesti hati-hati gitu. Tapi hal berikutnya yang juga menyenangkan dari J5 EV adalah kapasitas baterainya lebih dari 60 kWh dan itu tuh di NEDC bisa berjalan range gitu ya dengan jarak 461 km yang mana itu cukup jauh. Tapi saat kami tes di beberapa parameter termasuk dalam kota yang di 8,3 km per kWh gitu ya, dia bisa berjalan lebih dari 500 km dalam satu baterai penuh. Artinya sekali lagi itu lebih jauh dari klaimnya dan itu dites di jalan Indonesia yang sudah relevan dengan kita gitu ya. Jadi ya kalau soal jarak tempuh ini mestinya menenangkan teman-teman. Range anxiety yang takut soal jarak gitu nggak masalah. Cuma memang teman-teman ketika kami fullin baterainya, angka yang tertera di panel instrumen itu 461 km sesuai dengan yang diklaim. Tapi kan dengan kita tahu bahwa dia bisa berjalan sedikit lebih jauh dari itu, mestinya bisa memberikan tambahan ketenangan. Nah, yang saya juga suka adalah soal bagaimana dia bisa memberikan keasikan bagi pengemudi. Jadi ini diset oleh Jayco menjadi mobil yang udah lebih nyaman. Jadi rekan saya Radit itu udah pernah ngetes duluan di Cina dan disebutkan bahwa ini set suspensinya itu rigid teman-teman.
Untuk jalan-jalan Cina yang lebih halus, yang minim lubang atau polisi tidur gitu ya, itu oke di sana. Tapi kalau buat di Indonesia akan merana, penumpangnya akan ngerasain bantingan yang keras. Sehingga Jayco di Indonesia minta agar mobil ini set suspensi dibikin lebih empuk. Lalu apakah dia lebih empuk? Ya kebanyakan mobil Cina yang masuk ke Indonesia itu arah karakternya lebih ke nyaman, means lebih empuk. Tapi apakah dia seempuk itu? Menurut saya sih biasa aja ya, nggak sampai yang seempuk itu bantingannya. Tapi kalau teman-teman termasuk yang berhabitat sering masuk di tol, jalan perumahannya nggak yang terlalu banyak berlubang gitu, pasti akan mendapatkan kenyamanan karena dia mantep teman-teman. Untuk bermanuver, menikung gitu ya, dia rasanya solid. Cuma kalau ketemu speed bump masih terasa. Ketemu polisi tidur masih terasa. Apakah sampai keras? Enggak. Definitely nggak sampai yang menghajar bokong sama punggung gitu ya di kursi, enggak. Yang pengen saya sampaikan adalah dia nggak seempuk itu, tapi dia nggak sampai keras. Yang pasti dia terasa solid. Lalu kemudian jok belakangnya teman-teman, ini sedikit catatan. Kayaknya buat sebagian orang itu sandarannya terlalu tegak ya. Bukan yang rebah banget gitu yang sehingga bisa rileks, enggak. Cuma untungnya meskipun joknya cukup tegak, tapi legroomnya itu lega. Headroomnya pun juga sangat leluasa. Jadi untuk memberikan kenyamanan dari perasaan yang lega gitu, itu dapat rasanya. Cuma memang dirasa berkendara teman-teman, ada hal yang saya kurang sreg, terutama di kecepatan rendah. Nah ini maksudnya teman-teman, jadi ini mobil torsinya gede banget, 280 Nm lebih. Dan kalau pas di situasi kayak gini, lampu merah atau kemacetan ya, yang stop and go, merayap, creeping, jadi perlu untuk nginjek rem lebih dalam. Untuk sekedar memberhentikan laju mobil yang sedang merayap. Karena torsinya gede dan dia kayak udah nyundul-nyundul dari bawah gitu ya. Ya ini jelas nggak mengganggu, hanya butuh adaptasi lebih aja sih buat pengemudi untuk mengantisipasi sundulan dari torsinya gitu. Nah tuh, lumayan adaptasi aja. Nah ini teman-teman yang tadi saya sampein. Ini saya ngerasa ini lumayan tegak nih. Kalau ini sih emang udah tegak lah ya. Ini kayak sialnya duduk di bangku tengah tuh, ini bangku tengah yang di bagian tengah ya. Tapi bahkan yang di bagian sampingnya pun juga masih kurang rebah gitu. Dan saya suka dengan legroomnya teman-teman. Ini bodinya dari luar bukan mobil yang besar, tapi dia bisa mengemas agar di dalam itu nggak sempit. Ini sudah lebih dari 10 jari untuk legroom, lalu kemudian headroom bukan dari kaca ya, karena itu kan nanti ditutup, tapi bahkan di plafon pun dia juga sudah cukup ruangnya untuk nggak ngerasa sempit. Untuk penumpang setinggi saya 168 cm yang rata-rata saja. Dan saya suka juga dengan ini teman-teman, armrest yang bisa memberikan kenyamanan buat jalan ya, naruh sandal. Kenyataannya teman-teman, ini armrest ini banyak orang yang membutuhkan. Bahkan kalau di pesawat tuh banyak yang jadi rebutan kan karena armrest, dan ini ada di Jayco J5 EV. Kompartemen ya teman-teman, yang terkait dengan kepraktisan itu banyak. Totalnya ada 35 buah kompartemen untuk menyimpan barang. Misalnya di sini yang juga ada cup holder, di door trim, bahkan di konsol tengah teman-teman, di balik layar head unit itu masih ada tempat buat naruh barang teman-teman. Kompartemen banyak banget. Lalu bagasi di depan kan itu bukan kap mesin ya, tapi kap motor, kap motor listrik front trunk itu ada tempat buat menyimpan dengan volume sebesar 35 liter. Buat barang-barang yang bisa ditaruh di situ dengan volume sebesar itu menurut saya lumayan lah gitu. Dan ini teman-teman, ini bagasi belakang itu bisa sampai 480 liter, jadi udah gede. Yang itu leveling tuh bisa diturunin juga. Dan kalau masih kurang, ini bisa dilipat jok baris kedua, lalu kemudian dengan leveling yang di set di atas yang bagasi itu jadi lantai rata.
Totalnya ketika dilipat 1180 liter kalau nggak salah, artinya dia cukup gede untuk memberikan kepraktisan pelipatan, lalu kemudian akomodasi yang besar gitu, sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang di masa sekarang. Bukan nggak mungkin SUV itu diajak camping. Kalau dengan pelipatan seperti ini buat jadi tempat tidur itu sangat mungkin, iya nggak? Dan dengan range yang jauh ya kalau diajak camping yang agak-agak belusukan gitu nggak takut sama jarak tempuh. Jadi ya dalam bayangan saya akomodasi dan kepraktisannya ya oke lah untuk mendukung jati dirinya sebagai SUV. Ya. Teman-teman, ada satu detail yang menurut saya itu bisa mencerminkan seperti apa build quality-nya, yaitu kacanya teman-teman. Ini yang depan yang J5 EV Premium ini dengan double layer, dan itu memberikan insulasi yang lebih bagus sehingga ketika berjalan kekedapannya lebih baik. Di tes teman-teman dengan sound level meter 60 km per jam dia nggak sampai 57 dB, artinya sangat kedap buat banyak orang. Kekedapan kabin itu sangat dekat rasanya dengan rasa mewah. Dan kalau bahas lebih jauh mengenai build quality-nya, menurut saya teman-teman ini oke, mulai dari materialnya ke presisian antar komponennya gitu, ini bagus. Kalau mobil ini ditanya ke saya ya, ini mobil dengan build quality seperti ini kayak harga berapa sih? Menurut saya jelas harga 400 jutaan pun juga masuk akal dengan kualitas buatan seperti ini. Kalau dibilang orang bahwa oh ini 400 jutaan, 450 jutaan dengan kualitas seperti ini, menurut saya sih orang masih akan bisa mengatakan oh iya masuk akal juga ya, sampai akhirnya dia tahu kalau harganya lebih rendah dari itu gitu. Tapi soal build quality, soal kekedapan termasuk berkat double layer glass ini, ya ini memang oke. Ya, saya bisa simpulkan teman-teman bahwa Jayco J5 EV itu banyak banget kelebihannya, harga terutama ya, lalu kemudian desain dan fitur dan lain sebagainya. Tapi beberapa catatan yang teman-teman perlu ingat di antara banyak kehebohannya gitu ya, mungkin misalnya dia behaviornya di kecepatan rendah yang lumayan nyundul-nyundul, lalu kemudian gampang spin ya karena torqueful banget gitu. Bagi saya plus dan minusnya itu nggak sebanding, plusnya jauh lebih banyak, dan itu yang ngebuat dia worth the price. Dan kalau di 2026 ini ketika video ini dibuat teman-teman, itu belum ada keterangan mengenai kenaikan harga atau perubahan lah ya. Tapi kalau misalnya nanti berubah lalu kemudian perubahannya adalah naik, menurut saya teman-teman bahkan naik 5 sampai 10 sampai 15 juta dari yang harga di awal, itu tetap worth it teman-teman. Ini tetap mobil yang worth to buy. Karena harganya memang se-oke itu untuk menjadi mobil kedua atau ketiga atau mobil pertama teman-teman yang BEV murni gitu ya. Ini tetap worth to buy gitu. Jayco J5 EV, mobil listrik yang heboh banget di Indonesia dengan SPK membludak yang harganya sangat kompetitif. Mungkin itu tuh teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.